Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat sehat, nikmat iman, dan juga inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dan belajar bersama pada pagi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menerangi kita dari zaman jahiliyah ke zaman sekarang yang terang benderang ini. Semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, mari kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Rizky Muyasaroh, bisa dipanggil dengan Bu Saroh. Dan saya Yohana Rahmawati, bisa dipanggil Bu Hana. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang menghormati orang tua dan guru. Adapun untuk KD dan indikatornya, yang pertama kompetensi dasar. 3.7 memahami adab kepada orang tua dan guru. 4.7 mensimulasikan adab kepada orang tua dan guru. Kemudian untuk indikator, yang pertama, siswa dapat menjelaskan adab terpuji terhadap orang tua. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan adab terpuji terhadap guru. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan adab yang baik terhadap orang tua. Kemudian yang keempat, siswa dapat menunjukkan adab yang baik terhadap guru. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan manfaat adab terpuji terhadap orang tua. Dan yang terakhir, yaitu siswa dapat menjelaskan manfaat adab terpuji terhadap guru. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Dalam hidup seorang manusia pasti tidak lepas dari peran dan jasa orang tua. Orang tua adalah dua sosok yang banyak mencurahkan kasih sayangnya sejak kita belum lahir dalam kandungan hingga kita dewasa dan mandiri. Bahkan tidak jarang pula sampai dewasa pun kita juga tetap membutuhkan mereka untuk membimbing kita. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, teman-teman tahu nggak apa saja isi kandungan dari ayat di atas? Isi kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 23. Yang pertama, agar manusia tidak menyembah atau beribadah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar manusia berbuat baik, ihsan kepada ibu dan bapak. Yang ketiga, nikmat yang diterima oleh manusia paling banyak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, apabila salah seorang di antara kedua orang tuanya atau kedua-duanya telah berumur lanjut sehingga mengalami kelemahan jasmani sehingga tidak bisa lagi mencari nafkah, mereka harus hidup bersama anak-anaknya agar mendapatkan nafkah dan perhatian. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua? Hal ini dikarenakan, yang pertama, orang tua telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Yang kedua, kasih sayang orang tua tiada taranya. Dan yang ketiga, anak-anak adalah belahan jiwa ibu dan bapak. Jadi, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada orang tua dapat dilakukan dengan cara, yang pertama, hendaklah kita selalu tunduk dan patuh kepada kedua orang tua dalam segala hal yang baik-baik. Yang kedua, kita dilarang berkata kasar dan membentak. Dan yang ketiga, merawat orang tua yang sudah berusia lanjut. Kemudian keempat, selalu berusaha menyenangkan hati orang tua.
Kemudian yang kelima, kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang keenam, senantiasa mendoakan baik kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Jika orang tua kita sudah wafat, maka kewajiban kita adalah yang pertama, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburnya. Yang kedua, melaksanakan wasiatnya yang baik jika berwasiat. Yang ketiga, melunasi tanggungan atau hutang-hutangnya jika punya hutang. Yang keempat, meneruskan perjuangannya. Yang kelima, senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman karib orang tua kita. Dan yang keenam, memohonkan ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakannya. Nah, teman-teman, itu tadi materi tentang berbakti kepada orang tua. Kemudian, materi selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh Bu Hana ya. Oke teman-teman, tadi sudah disampaikan ya sama Bu Saroh. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang berbakti kepada guru. Di samping kita berkewajiban berbakti kepada orang tua, kita juga berkewajiban bersikap hormat dan patuh kepada guru. Kenapa kita harus patuh kepada bapak atau ibu guru? Nah, jadi jasa guru sangat besar sekali bagi murid dan masyarakat, bahkan bagi kemajuan bangsa dan juga negara. Kita tidak akan menjadi pintar tanpa bimbingan guru, gitu ya. Nah, lalu bagaimana sih tata krama menghargai dan menghormati guru itu? Jadi, tata krama menghargai dan menghormati guru, yang pertama, jika bertemu dengan guru, ucapkanlah salam. Yang kedua, perhatikan ketika guru sedang memberi pelajaran. Yang ketiga, tunjukkan rasa rendah hati dan hormat serta sopan santun. Yang keempat, mentaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian, yang kelima, senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib dan juga kesalahan guru. Yang keenam, mengunjungi guru jika ia sedang sakit atau mendapatkan musibah. Yang ketujuh, tetap mengakuinya sebagai guru walaupun sudah tidak mengajar lagi. Dan yang kedelapan, patuh terhadap tata tertib sekolah, berarti pula patuh terhadap guru dan sebagainya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, materi kita pada pagi hari ini udah selesai ya. Saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Saya yakin kalian sudah cukup paham, sehingga jika saya mengajukan pertanyaan, apakah ada pertanyaan, kalian akan diam saja. Jangan lupa untuk membaca terlebih dahulu sebelum kita bertemu pada materi selanjutnya. Satu quotes dari kami sebelum materi pada pagi hari ini benar-benar kami akhiri. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekurangan, dan kelebihan dalam menyampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan amal yang jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.